Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian untuk Euro USD pada hari ini tanggal 27 Februari 2023 hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, disclaimer dulu. Semua video analisa yang diberikan oleh Mandana itu bersifat edukasi dan kami tidak memaksakan teman-teman ataupun menyuruh teman-teman untuk ikut ke dalam seperti apa yang sudah di dalam video ini analisanya ya. Jadi setiap tindakan open posisi baik dan sell dan buy itu kembali lagi ke teman-teman sendiri karena itu merupakan akun trading teman-teman semua. Dan juga di sini saya tidak memaksakan untuk teman-teman ikut ke dalam seperti apa yang dalam videonya. Karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing dalam bagaimana menganalisa suatu market. Jadi di sini kita belajar bersama bagaimana menganalisa suatu market supaya kita bisa mendapatkan profit pada intinya. Oke. Jadi untuk di Euro USD harga sebenarnya sudah masuk ke dalam area demand ya. Dan seperti yang saya buat pada terakhir kemarin dan juga teman saya bikin itu kan seperti ada yang namanya falling wedge ya kan, falling wedge tapi harganya itu tidak respect untuk bergerak naik, yang ada malah dia semakin bergerak turun ya kan. Dan kalau dilihat di sini harga daripada Euro USD sekarang sedang berada di titik kritis ya daripada area demandnya ya. Kalau dilihat sini di H1 pun kita bisa melihat ada satu demand area di sini. Ya, di sini satu demand area. Kalau kita geser apakah sudah kena? Oke, pas ya. Harga itu sudah kena ke demand area dan sekarang harga itu mulai bergerak menjauh menjauh daripada area demandnya itu. Terus sekarang bagaimana ya? Kalau secara kalender hari ini kita tidak ada berita yang penting mengenai euro. Yang ada kita ada berita penting mengenai USD nanti malam mengenai durable goods order dan juga pending home sales. Jadi jika data yang ini minus maka otomatis USD akan melemah dan euro USD bisa bergerak naik. Dan berarti itu area penting daripada demand di sini berarti otomatis sudah fix ya, bukan fix berarti merespek area demand di sini. Tapi masalahnya adalah harga saat ini bergerak masih di bawah garis trend line ya. Bahkan kalau dilihat di sini seperti ada dua garis trend line ya, bahkan ada dua garis trend line di sini ya. Bahkan ada dua garis trend line di sini. Jadi kalau dilihat trend line-nya di sini secara koreksi ya, secara koreksi harga itu masih bergerak di bawah garis trend line ya. Harga itu masih di bawah garis trend line dan mepet juga dengan major trend line-nya. Jadi untuk minor trend line kita ada dua ya yang ditarik dari tanggal 6 Februari kemarin ya. Dan untuk minornya lagi sekali yang cukup tajam itu ada yang kita bisa tarik dari tanggal 15 Februari kemarin. Ya, jadi otomatis ketika harga masih di bawah garis trendline sebenarnya harga itu masih bergerak di risk. Dan koreksi secara daily ya, koreksi secara daily jika dilihat harga itu sebenarnya sudah melewati area penting Fibonacci ya. Ya kalau dilihat kan sebenarnya kalau kita tarik Fibo dari demand di sini sampai tertinggi di sini itu kan sudah melewati 76,8 dan hampir ke 100%. Jadi logikanya adalah jika dia bisa ngebreak area demand ini maka otomatis harga bisa mengejar Fibonacci 1272. Ya, kita pakai extensionnya yang dimana itu merupakan area RBS ya. Resistance become support yang ada di area ini. Di area 34 ya 3455 lah bisa dibilang ya. Nah, bisa di sekitar ini karena ini menjadi support, resistance dan juga berhimpitan juga dengan area Fibonacci 1272 seperti itu. Jadi jika harga itu bisa lewat area demand maka otomatis harga bisa turun sampai ke Fibonacci 1272. Tapi karena harga sekarang sedang saya bilang itu adalah area ini sedang
diuji ya. Area demand ini sedang diuji lagi sekali, yang dimana demand di daily itu sebesar ini, tapi kalau kita turunkan ke time frame H1, true demand H1 nya itu ada di sini, ada di harga sekitar area 5155 ya. Yang dimana ini sih sebenarnya harga sudah kena ya, harga sudah kena, kemudian dia bergerak naik. Dan kalau teman-teman ingin ambil posisi sell ya, yang ingin ambil posisi sell, saya rasa sih untuk saat ini ya, untuk saat ini kalau ingin ambil posisi sell, saya rasa itu bisa di sekitaran sini. Tapi ini area supply-nya sudah nggak fresh ya. Jadi hati-hati ya, karena ini merupakan ada supply di dalam demand H1, jadi hati-hati ya. Kemungkinan ini tidak akan terlalu di respect oleh market, jadi harga itu bisa kemungkinan naik mengejar ini. Jadi yang ingin sell, jika harganya berhasil naik sampai sini dan masih merespek trendline turun di sini, maka otomatis harga bisa turun lagi sampai sini. Tapi jika harga itu bisa break ke atas ya, melewati trendline yang paling bawah di sini dan juga demand supply yang ada di sini, maka otomatis harga itu bisa mengejar ke area trendline yang di sini, yang dimana itu juga berhimpitan juga dengan area supply yang ada di harga 7155 ya. Jadi otomatis jika harga itu bisa ngebreak trendline yang paling bawah di sini ya, yang warna ungu paling bawah di sini, maka kemungkinan besar itu harga bisa bergerak naik sampai ke area trendline yang di atasnya, yaitu sampai ke supply berikutnya di H4 yang ada di harga 7155 ya, di harga 7155. Kalau kita lihat di time frame H1, sebenarnya kita kalau pakai area trendline juga ada ya, tapi saya lebih prefer untuk trendline yang ada di H4 tadi ya, karena ini lebih kelihatan, lebih jelas bahwa harga ini tidak ada yang berhasil close di atas trendline ya. Harga itu ketika merespek satu, harga itu merespek lagi, harga tidak berhasil membuat kenaikan di atas trendline, yang ada harga terus ditekan turun oleh pasukan seller. Walaupun tren besar adalah masih bullish ya, koreksinya di sini kalau dilihat ya, jika dia bisa bergerak turun ya, jika dia bisa bergerak turun, ini anggaplah area ini merupakan area titik 0 Fibonacci ya. Jika itu merupakan titik 0 Fibonacci, maka kemungkinan harga itu bisa naik sampai ke 61,8 pas ya. Ya, 61,8 yang ada di area 7155. Jadi jikapun ini merupakan titik 0 Fibonacci ya, jika ini merupakan titik 0 Fibonacci ya, di hari Jumat kemarin jika itu merupakan titik 0 Fibonacci, maka kemungkinan harga itu bisa naik koreksi sampai di 61,8 yang ada di harga 7155 atau enggak di atas 7000 ya, 1.0 7000. Oke. Karena berita nanti malam kita cuma ada berita USD, jadi hati-hati ya ingin trade di Euro USD ya. Jikapun nanti dia bergerak naik, kemungkinan naiknya itu akan terbatas karena sekali lagi harga tertahan oleh berbagai macam halangan. Yang pertama ada area supply, kemudian ada trendline, dan yang ketiga ada Fibonacci. Jadi otomatis harga di sini kemungkinan akan berat untuk naik, kecuali tiba-tiba ada suatu hal yang membuat USD itu melemah dan Euro itu menguat, maka otomatis area-area ini akan dengan mudah untuk di break oleh market. Jadi karena di sini ada area true demand-nya, harga sudah kena true demand dan harga sedang bergerak naik, konfirmasinya adalah belum ada saat ini ya untuk nge-buy. Untuk yang nge-sell silahkan tunggu di area ini, tapi di sini saya tidak memaksakan untuk ikut sell di area ini ya, ataupun menunggu sell di area 7155. Yang penting jika teman-teman ingin ambil posisi buy dan sell, itu sebaiknya tunggu dengan konfirmasi. Konfirmasinya itu bisa dengan engulfing, bisa chart pattern seperti double top ataupun double bottom, ataupun bisa juga dengan seperti adanya doji ataupun hammer ataupun inverted hammer ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa harian Euro USD besok. Bye bye.